Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansa, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di bidang perkebunan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi, kriteria, karakteristik, contoh permasalahan di bidang perkebunan, dan solusi bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Perkebunan merupakan sektor yang strategis dan menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia, di mana pertumbuhan sektor perkebunan cukup tinggi, yaitu sekitar 17,85% per tahun. Peran subsektor perkebunan sebenarnya lebih besar karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor industri yang menjadi subsistem, tengah, dan hilir, sehingga berpotensi meningkatkan nilai tambah. Adapun definisi kriteria usaha kecil, menengah, dan besar. Apa sih usaha kecil itu? Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Adapun kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Apa sih usaha menengah itu? Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung, kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Apa sih yang dimaksud dengan usaha besar? Usaha besar merupakan usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, memiliki aset lebih dari 10 miliar dan omset lebih dari 50 miliar. Karakteristik usaha kecil yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Lokasi tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah. Sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisah dengan keuangan keluarga. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas. Sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Karakteristik usaha menengah yaitu memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara izin tetangga. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Karakteristik usaha besar. Usaha besar, usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Adapun contoh usaha kecil seperti produk olahan perkebunan skala rumah tangga dan usaha cemilan kelapa dan lain-lain. Contoh usaha menengah seperti bidang agrobisnis, di antaranya bisnis ternak seperti ayam petelur, ayam potong, dan sapi, serta budidaya dan jual beli tanaman rempah, bibit tanaman, dan sayuran organik. Contoh usaha besar seperti perusahaan milik BUMN, contoh PTPN perusahaan swasta,
seperti Sofindo Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan seperti sawit, karet, teh, tebu, dan lain-lain. Adapun permasalahan usaha kecil, menengah, dan besar. Yang pertama ada faktor internal, seperti kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, dan jaringan usaha. Permasalahan usaha kecil, menengah, dan besar dalam faktor eksternal, seperti iklim usaha belum sepertinya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, pungutan liar, implikasi otonomi daerah, terbatasnya akses informasi, terbatasnya akses pasar. Solusi penyelesaian masalah, seperti penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, mengembangkan sarana dan prasarana, mengembangkan kerjasama yang setara, mengembangkan promosi, dan pelatihan. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai jenis-jenis usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di bidang perkebunan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.